Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 29 November 2024. Sari berita, harapan warga bagi pemimpin terpilih untuk Kabupaten Nagekeo. Warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Kelas 2 Bajawa menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus 901 Rutan Bajawa. Bersama saya Johanna Bara, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, warga Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro harapkan kepada pemimpin yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada Pilkada tahun 2024 agar lebih fokus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli. Kami sudah siap, siapa yang terpilih itu Bupati kami itu. Warga Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, pasca pencoblosan dan pemungutan suara mengharapkan kepada siapapun yang terpilih untuk memimpin Kabupaten Nagekeo selama 5 tahun ke depan untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di pedesaan, terutama kebutuhan air minum serta infrastruktur jalan tani. Harapan tersebut disampaikan Stefanus V, salah satu warga Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro kepada media RRI, Rabu 27 November 2024, sesaat setelah pencoblosan dan penghitungan suara. Siapa yang terpilih menjadi Bupati Nagekeo, kami berharap untuk memperhatikan kami ke depan. Dirinya menuturkan bahwa siapapun yang terpilih pada pemilihan kepala daerah nantinya akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati bagi seluruh masyarakat Nagekeo selama 5 tahun ke depan. Kami minta siapapun yang terpilih jadi bupati, kami mohon untuk memperhatikan kami masyarakat desa untuk jalan tani atau air atau apapun kebutuhan dasar kami masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air minum bagi warga serta pembangunan infrastruktur jalan tani di pedesaan sangat dibutuhkan dalam mendukung roda perekonomian di pedesaan dan meningkatkan kualitas hidup petani serta mempermudah akses distribusi hasil pertanian. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pemutusan hubungan kerja terhadap 1.300 THL di Manggarai Timur membawa sejumlah dampak yang cukup signifikan di berbagai bidang. Salah satunya adalah persoalan ekonomi, yakni perputaran uang yang terdampak. Laporan Rosa Dalima. Ini kemarin yang dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Pemda Manggarai Timur. Ini berdampaknya sangat sistemik. Anggota DPRD Manggarai Timur, fraksi Golkar Ricardus Apersle mengatakan usaha penyediaan rumah kos-kosan yang mengalami dampak secara langsung, terutama yang berada dalam wilayah Kota Borong. Jika dihitung secara ekonomi, harga per kamar 300.000 dan dikalikan 500 penyewa yang berhenti, maka nominal yang hilang mencapai miliaran rupiah dalam 1 tahunnya. Ini berdampaknya terhadap dengan sektor jasa lainnya seperti jasa kos-kosan. Itu ada kehilangan di dalam Kota Borong, dikala dia berhentikan 1.300 orang, itu dalam setahun, itu kehilangan dari usaha kos-kosan itu diperkirakan sekitar, kalau misalnya kita dikalikan rata-rata 300.000 per kamar saja, dari 500 orang itu ada sekitar 1 miliaran lebih. Itu kehilangan uang, perputaran uang di Borong. Ricard menjelaskan dampak ikutan lainnya menurunnya daya beli terhadap berbagai kebutuhan yang ada di dalam wilayah Kota Borong. Oleh karena itu dirinya meminta pemimpin yang terpilih di Pilkada 2024 ini untuk mencarikan solusi dan membangun komunikasi bersama pihak Kementerian Pan-RB. Kalau kebijakan ini diberlakukan, Manggarai Timur pasti akan tetap miskin ekstrim. Artinya ada pengangguran baru.
1.300 orang. Banyak yang ke Kalimantan, banyak ke Malaysia. Pesan saya untuk pemimpin yang baru harus berpikir ulang barang ini. Lebih lanjut, Ricard mengatakan dari 1.300 THL, sebanyak 800 orang namanya telah masuk dalam database. Namun tetap tidak bisa diakomodir karena terbentur dengan regulasi yang menyatakan para tenaga honorer tersebut selain masuk dalam database, namun harus sedang aktif bekerja. Menurut Ricard, regulasi ini tentu tidak bisa mengakomodir para THL karena mereka telah diberhentikan jauh sebelumnya. Untuk diketahui, pada beberapa waktu lalu ribuan THL menggelar aksi damai di Manggarai Timur, meminta pemerintah untuk mengakomodir mereka yang namanya telah masuk dalam database. Persoalan ini pun sudah dibahas dalam rapat bersama anggota DPRD Manggarai Timur. RRI ND, Rosada Lima melaporkan. Pasca terpilihnya gubernur baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, masyarakat di berbagai wilayah mengungkapkan harapan besar terhadap kepemimpinan yang akan membawa perubahan signifikan bagi provinsi ini. Sebagai daerah dengan potensi alam yang melimpah, warga NTT berharap gubernur terpilih mampu menghadirkan program-program yang tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Dengan hadirnya kepemimpinan yang baru ini, Nusa Tenggara Timur kedepannya akan menjadi provinsi yang lebih baik. Pasca terpilihnya gubernur dan wakil gubernur baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masyarakat di berbagai wilayah mengungkapkan harapan besar terhadap kepemimpinan yang akan membawa perubahan signifikan bagi provinsi ini. Warga Nusa Tenggara Timur diaspora George Sogesoo kepada RRI berharap agar gubernur dan wakil gubernur terpilih harus hadir sebagai pemimpin yang problem solver dengan memahami persoalan-persoalan mendasar yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, kesehatan, sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Harapannya tentu sebagai diaspora kami berharap agar pasangan terpilih yang kelak akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur akan hadir sebagai pemimpin yang problem solver dengan memahami berbagai persoalan-persoalan mendasar yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, kesehatan, sumber daya manusia, dan juga tentu yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dengan hadirnya kepemimpinan yang baru ini, Nusa Tenggara Timur kedepannya akan menjadi provinsi yang lebih baik. Provinsi yang mampu bersaing dan bersanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam banyak hal. Sementara akademisi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Flores, Alphonse Fa, mengatakan salah satu harapan utama kepada pemimpin terpilih adalah harus bisa membawa perubahan dengan kerja-kerja yang inovatif yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat NTT. Pemimpinnya harus mampu membawa masyarakat untuk semakin sejahtera melalui program-program kerja yang lebih inovatif, di mana siapapun yang melakukan perjanjian harus menepati dan melaksanakan apa yang dijanjikan tersebut, karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi setiap orang yang melakukan kesepakatan tersebut. Masalah kemiskinan dan kesehatan masih menjadi tantangan besar di Nusa Tenggara Timur. Tingginya angka gizi buruk dan keterbatasan fasilitas kesehatan memerlukan perhatian serius. Masyarakat meminta agar gubernur terpilih tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan kerja, dan pelayanan kesehatan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi inspirasi untuk seluruh rakyat NTT dalam mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak tahun 2024 turut dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Kelas 2 Bajawa untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus 901 Rutan Bajawa pada Rabu 24 November 2024. Laporan Suimam.
Kepala Rutan Bajawa Prianggoro Agung Wibowo, Kamis 28 November 2024 mengatakan, meski di balik jeruji, keterbatasan yang ada tidak menjadi penghalang bagi ratusan WBP Rutan Bajawa untuk memberikan aspirasi dalam pilkada kali ini. Di TPS khusus 90 Rutan Bajawa, terdapat 123 pemilih yang terdiri dari 102 DPT dan 21 DPTB. Jumlah total pemilih ini terdiri dari petugas, WBP Rutan Bajawa dan beberapa orang keluarga inti dari pegawai. Dijelaskan, pihaknya memberikan fasilitas kepada seluruh warga binaan untuk dapat berpartisipasi memberikan hak pilihnya dalam pesta demokrasi yang digelar kedua kalinya pada tahun 2024 setelah pemilihan presiden awal tahun. Alhamdulillah, pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS khusus 901 secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Kami pastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi syarat semuanya telah memberikan aspirasinya kepada calon pemimpin daerah. Agung juga mengapresiasi pilkada di TPS khusus terlaksana dengan aman dan kondusif. Ditambahkan, pilkada ini merupakan wujud nyata perhatian Kemenkumham dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang inklusif dan memastikan bahwa hak-hak politik setiap warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan, tetap terjamin. Kapolsek Ndona mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan jaga suasana damai apapun hasil perhitungan perolehan suara, dan kita menunggu putusan resmi pada pleno KPU di tingkat Kabupaten ND. Laporan Rovinus Wula. Kapolsek Ndona Ibtu Iga Dewisna Esa mengatakan sebanyak 20 personil Polri yang bertugas di Polsek Ndona telah tersebar di 38 TPS sewilayah Kecamatan Ndona dalam melaksanakan tugas pengamanan mulai dari proses pendampingan logistik pemilu, pemungutan suara hingga pelaksanaan perhitungan suara. Situasi yang dilaporkan aman, kondusif, dan berharap situasi ini hingga berakhir pelaksanaan pilkada. Hal tersebut disampaikan ke Polsek Ndona di sela-sela kegiatan pemantauan perhitungan suara pilkada serentak 2024 di Desa Nanganasa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende pada Rabu 27 November 2024. Ia menjelaskan terkait distribusi kembali logistik kotak suara apabila tidak ada hambatan selesai perhitungan dan proses administrasi di masing-masing TPS, logistik akan bergeser langsung ke PPS, kemudian dari PPS langsung bergeser ke PPK di tingkat kecamatan. Khusus untuk wilayah selatan, karena akses transportasi melalui jalur laut, pihaknya berkoordinasi dengan PPK dan dimungkinkan bisa bergeser ke PPK sehari setelah perhitungan surat suara. Kemarin kami sudah koordinasi dengan PPK, diupayakan apabila tidak ada hambatan dan halangan, selesai melakukan penghitungan dan proses administrasi sudah selesai, maka logistik akan langsung di TPS bergeser dulu ke PPS, dari PPS akan langsung bergeser ke PPK. Itu. Kecuali mungkin yang seperti yang di selatan, karena aksesnya melalui jalur laut, kami akan koordinasikan kembali dengan PPK dan pada akhirnya semua akan berkumpul logistik semua di PPK dan menunggu pleno di PPK. Kapolsek Ndona mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan jaga suasana damai apapun hasil perhitungan perolehan suara. Kita menunggu putusan resmi pada pleno KPU di tingkat Kabupaten Ende selaku penyelenggara. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Berita terakhir. Minat baca di Kabupaten Lembata masih sangat rendah meski pemerintah telah berupaya menumbuhkannya melalui berbagai program. Laporan Lady Badin. Dalam seminar yang bertema literasi cerdas mensejahterakan yang digelar beberapa waktu di Lewoleba Lembata, terungkap bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Lembata masih berada di angka 29,7%. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 66,77%. Selain itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM Lembata tercatat masih di angka 67,81%. Direktur Nimotafa Institute Emmanuel Krova sebagai pembicara dalam seminar tersebut menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam gerakan literasi. Menurutnya, minat baca harus menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekedar hobi, agar gerakan literasi dapat berhasil. Krova juga menyoroti perlunya penguatan kemampuan analisis dan sintetis bagi masyarakat agar literasi dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan. Roh dari kegiatan literasi itu memang membaca. Apapun itu, dasarnya harus membaca.
baca dan ditemukan di Kabupaten Lembata minat bacanya itu masih rendah, dan gerakan literasi itu hanya berhasil apabila minat membaca itu harus dilihat sebagai satu gerakan paradigmatik, ya, supaya lahir sebuah kultur membaca, tidak bisa sekedar hobi, harus ada dorongan, kebutuhan, urgensi yang dirasakan. Membaca itu sesuatu yang mendesak dan penting, supaya kekuatan analisis itu ada, kemungkinan sintetik dari apa yang dibaca itu ada. Kalau tanpa analisis yang mendalam memunculkan sebuah kebaruan itu tidak dapat, maka jangan harap tingkat literasi kita itu naik. Seminar ini dihadiri oleh perwakilan sekolah-sekolah dan juga pegiat literasi di Kabupaten Lembata. Hasil dari seminar tersebut, di mana seluruh perwakilan sekolah dan pegiat literasi di Lembata berkomitmen untuk bekerja sama dalam meningkatkan angka IPLM dan TGM atau tingkat kegemaran membaca masyarakat guna mencapai literasi yang lebih baik di masa depan. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.